Akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat itu di sisi Tuhan kau bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya jangan ya dijadikan umat yang satu. Kalau manusia ini umatnya satu, dia tak macam-macam orang. Misalnya kalau nak kafir dia saja semuanya. Ya sudah dikasih iman semuanya. Habis itu masuk neraka semuanya. Tidak jadi masalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala maksudnya memberikan takut dan naham. Inna Allah yang sumber rezeki liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala pula yang berkehendak untuk meluaskan daripada rezeki hamba-Nya maupun menyempitkan rezeki hamba-Nya sesuai dengan keadaan masing-masing. Takut dan naham. Kalau dia nyekos, tak mungkin dia dapat rezeki daripada kuliah atau sini. Kuliah apa? Kalau dia raja, itu dia dapat rezekinya sebagai raja, ya kan? Tak mungkin dia raja dapat rezekinya sebagai budak. Dia pun budak dapat rezeki sebagai raja. Tak mungkin. Jadi itu Allah yang menentukan ketentuan. Walan tajida di sunnatillah. Dan tidak dapati daripada yang telah ditentukan oleh Allah ini menjadi berganti. Kalau kamu tetap jauh. Tapi orang miskin itu tak mau dia kaya, dia tak kerja segala macam. Ya dia itu dulu ada rahasianya mungkin. Apa dia amal surah al-Waqiah atau dia pelihara jin, kita tak tahu. Mungkin jin keribu ke, jin merah, jin hitam yang bisa jadi rata atau mana, kita tak tahu. Rahasia sesuai dengan kasih dia, dengan ikhtiar dia, ataupun dengan dia punya kadar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun Rasulullah SAW ad-dunya ini ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi cerita sekali waktu, seorang Yahudi ini bertanya kepada Imam Ali. Ceritanya Imam Ali sesudah wafatnya Sayyidatina Fatimah, baru Sayyidina Ali berani menikah lagi. Banyak istri beliau, istri Sayyidina Ali, ya kan? Itu pun rasa nyaman Sayyidina Ali. Enak punya istri banyak. Di sini nyaman, di sini dibuang, di sana disambung, di sini dipeluk, di sana dengan uang. Banyak istri, bisa banget itu. Kalau dia waras kan, kalau dia saya istri. Ini kalau punya istri 4, di sana ditendang, di sini ditendang, di sana dibuang. Kemana dia tidur? Nah saudara kau tidur di masjid. Istri ada apa istri di sini ditendang, di sana dibuang, di sini ditendang. Nanti tidur kemana lagi? Tidur di masjid. Imam Ali punya istri macam nyaman, dia punya itu kan. Yahudi ini tadi satu, sudah dia Yahudi, makan setengah mati, hidup melana, mau mati tak bisa, mau hidup pun tanggung. Yahudi. Jadi dia lihat Imam Ali, ya Allah katanya, amat nyaman itu Imam Ali. Padahal Imam Ali ini sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, yang paling miskin termasuk. Apalagi dia lihat Sayyidina Utsman, apalagi lihat sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya-kaya lagi. Dia lihat Imam Ali pun rasa sirik hati, apa sih? Belajar lagi bahasa lain. Ini hati. Jealous. Jadi dia tanya, ya Ali, betul tak? Muhammad itu cakap dunia sijnul mu'min wal jannatul lil kafir. Ya? Betul-betul terjadi. Dunia ini penjara orang mukmin dan dunia ini penjara orang mukmin, tapi syurga bagi orang-orang kafir. Betul. Kenapa aku ini kafir? Kau kan orang mukmin, ya kan? Kenapa aku yang susah, kau yang senang di dunia ini? Ya. Tapi Muhammad bersabda, dunia ini penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Betul. Aku ini kan kafir, kau kan mukmin. Aku yang menderita, kau yang enak tinggi hidup. Cuma bisa jadi tertawa menghati dalam wajah, tertawa. Itu maksud Rasulullah itu cakap-cakap itu.
Dunia sijinul mu'min, kami ini senang, kami ini senang, tapi kami tak bisa mengambil yang haram. Ya kan? Minum yang haram tak boleh. Ya kan? Berzina kami nonsense itu tak boleh. Di penjara ada batas. Kami senang, tapi kami kena penjara. Berzina tak boleh, berjudi tak boleh, kayaknya timpani atau minum arak itu tak boleh, tak boleh. Tapi itu maksudnya. Sedangkan maksud wal jannatul kafir. Kau ni kafir. Kalau kau tak bisa senang di dunia ini, nanti ujungnya kau mati, kau bakal pasti masuk neraka. Jadi kau ni bohong kalau tak jadi senang lagi di dunia. Itu kau punya salah. Tapi kalau kita mau aja ya. Walau kana tazimu indallahi janaha ba'udatin masratan minha jalbatan ma. Jika keadaan dunia ini kalau kana tazimu indallahi janaha, jika keadaan dunia ini sebelah sayap nyamuk di sisi Allah, saya tidak akan minum darinya orang-orang kafir, ya, walaupun satu tegukan air minum. Wa annahu subhanahu muncul dan sesungguhnya Allah SWT semenjak Allah SWT menciptakan dunia ini, mana doro ilaiha, dia Allah tak pernah memberikan nazar, pandangan kepada dunia kita. Jadi mana satu ya, kita hidup di mana nih? Ini kita hidup di mana? Hah? Kata siapa? Kita nih sekarang hidup di mana? Kita hidup di Sandakan. Kita ini hidup di mana? Kan manusia ini semua rampok, semua bingung. Mana ucap satu dunia, mana yang satu, yang mana dunia tak tahu. Nah, kita hidup di mana? Kita bingung. Kalau yang pantas bingung kalau nggak ditanya, berarti kita tak tes dulu orang. Kau hidup di mana? Sebenarnya aku hidup di dunia. Bukan sadar kalau hidup. Bingung dia, di mana kamu hidup? Yang mesti patut bingung ditanya jam itu mesti hari neraka. Karena sebab layamu fiha walayaya. Orang neraka itu sudah masuk neraka. Bukan lantas dia dihukum mati. Tak macam itu. Dia hidup pun tidak hidup, mati pun dia tidak mati. Ada yang rasa jam itu, nah takut itu. Layamu fiha walayaya. Kalau misalnya aku menderita betul, hidup pun rasa apa tak bisa mati apa. Kalau kita dicakap apa? Nah, hidup tak mau, mati tak berani. Mati takkan, hidup sedang, mati tak mau. Betul. Hidup sedang, mati tak mau. Artinya ni, hidup tahu, mati tak berani. Kalau bahasa saya, mana tak hidup susah, mati pun tak berani. Ya, hidup susah, mati susah. Jadi mau cuma bingung. Kalau hidup susah, terus banyak kota-kota senang. Mati pun kota bangun, tak mau. Sekalian di sini nunggu motor mau punya kepala, sekalian mati. Jadi di mana kita itu? Nah, ini bingung. Kita kalau belajar mesti detail, mesti apa? Yang kecil-kecil itu yang perlu kita perhati. Hidup di mana kita nih? Soal semuanya. Hah? Tahu? Nanti kita belum tahu itu di mana? Hah? Dunia Sandakan. Dunia Sandakan. Bingung. Kita hidup nih di ala arti tempat kita ini kan, ya kan? Ya kan? Jadi maksud dunia di sini. Kalau kita lalu memikirkan dunia, siapa nak pikir dunia? Siapa nak pikir dunia ini? Dunia ini dia nama dia punya alam. Jadi kita ini hidup dalam bahasa kita tak mau hidup apa? Fik dunia. Berarti fik dunia. Nah, fik dunia itu ismul alam kita ini. Namanya ismul alam. Nanti kan?
Sebelum dunia ini, aku tanya, kita hidup di mana? Sesudah dunia ini kita hidup di mana? Hah? Sebelum kita sampai ke dunia hidup di mana? Sesudah dunia kita hidup di mana? Siapa yang begitu? Jadi sebelum dunia kita di alam lahir, sesudah dunia kita di ini kita nggak tahu dulu gimana kita hidup. Sebelum dunia kita di mana? Alam lahir. Sedunia, terus kita hidup di mana? Sudah kita hidup di dunia nih, mana kita? Hah? Masuk kubur. Sudah. Alam kubur ini alamul barzakh. Oh, alam apa? Alam kubur. Semalam tuh apa? Alam kubur. Apa habis cerita? Oh, tak habis. Sampai tanah kubur, sampai kubur tak habis. Tak habis cerita, tak habis. Alamul barzakh. Habis alamul barzakh, baru masuk alamul akhir. Ya? Kenapa dinamakan alam akhir? Karena tadi ini mesti belajar supaya kita ini tahu alamul akhir. Nah, kenapa dinamakan alam akhir? Alam lahir, alam dunia, alam barzakh, alam akhir. Habis itu alam apa? Habis alam akhir apa? Nah? Alam lahir kan? Alam lahir masih dalam kandungan. Alam lahir, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, alam. Kalau ada yang catat di sebelah sini ada alam, oh tidak. Maksud ini sudah diucap. Iya. Al-akhirah, alam terakhir sudah habis. Tak ada lagi alam. Kau sudah ada apa alam lagi? Allah Subhanahu wa taala ucap alamul akhirah. Alam terakhir tidak ada alam pasti. Nah, udah pening kalau lain. Alam lahir, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat habis. Sama. Alam tamak ada yang kata alam ini selepasnya ada alam lagi. Orang gila ini bukan sesat lagi. Kalau sesat mungkin ada di luar suara sisi kita. Orang waras bisa sesat. Tapi kalau orang apa? Orang gila nih apa ya? Orang waras bisa sesat. Tapi orang gila tak bisa sesat lagi. Tapi nggak sesat. Nah, orang gila kalau ada sesudah ada alam gila lagi. Tahu saja dengar lagi dia punya omongan. Angkat dia punya dinding rasa tinggi betul. Gila itu. Jelas-jelas namanya Al-Quran. Bapak nanti dunia senang, wafil akhir. Yang ucap itu kan Allah. Akhirnya terakhir, tak ada lagi alam. Sekarang kita ini di alam barzakh, alam dunia, alam dunia. Dunia ini kita lihat dulu. Nah, tahu apa dunia? Dunia ini artinya apa? Ada yang namanya Dani di sini. Ada apa? Ada. Hadir. Ada yang namanya Dani. Yang hadir di Dani itu lain dari situ. Ada yang namanya Dani. Ada anak yang namanya Dani. Kalau ada anak yang namanya Dani, langsung nanti kamu di besok ganti. Dunia ini asal katanya dan ini tak ngerti masalah. Kalau dana apa kialik lain lagi. Dana lain lagi. Kita kasih nama anak kita. Siapa punya nama? Dani. Wah, benar bapak ini. Artinya apa Dani ini? Biang hina. Siapa kau punya nama? Dani. Siapa yang kasih kau nama? Bapak. Kau kasih nama bapak ngomong. Gak tahu nama apa. Makanya kita ditanya dulu. Ada, ya Allah. Nggak tahu sebenarnya kejadian tadi asli itu bukan komputer, asli itu betul. Karena tanya, kalau ini punya nama siapa?
pagi. Tak tahu. Siapa punya nama ini? Pagi. Siapa punya nama? Siapa kau punya nama siapa? Salah barangkali tak. Dapat coba kau sebut sekali ini pagi. Siapa kau kasih nama? Bapak lo. Sudah hidup, masih hidup kan sudah mati bapak lo. Masih hidup. Kau balik kau minta lagi kasih nama. Namanya siapa dikasih nama bapaknya? Kasih nama bapaknya Pagi. Nanti pulang bukan kamu siapa? Arti Pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu Pagi? Tahu arti Pagi? Artinya kemampuan. Hati kemampuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu lagi yang saya lupa dikasih nama apa lagi? Macam-macam. Gara-gara dia buku dan bapaknya dikasih nama. Ada cerita orang tak tahu bahasa Arab. Dan kita dulu pernah ngajar. Tiap dia pulang Jumat, akhirnya ketemu betul hadis yang dimaksud diceritakan oleh Bulan betul. Setiap orang Arab dan begini. Setiap dia nih hari Jumat selalu bawa pisau, selalu bawa tikus. Dia pergi sholat Jumat. Lain hal lagi. Setiap dia pergi Jumat bawa tikus satu, bawa apa? Bawa pisau kan? Bawa pisau satu tangan kanan, bawa tikus yang kiri. Dia bagi orang yang terkenal ke masjid pergi bawa tikus, bawa pisau. Ya sholat lagi, bawa lagi pisau, bawa lagi tikus. Coba lihat Jumat sekali lagi. Dia betul bawa tikus satu, bawa pisau, bawa tikus. Dia sholat Jumat. Innalillahi. Ada semua itu orang malas kan? Malas semua. Kenapa dia bawa itu? Itu kan kita tahu. Apa pasal dia bawa tikus satu, bawa apa? Bawa pisau. Akhirnya dia karena rasa ingin tahu dia tanya. Saya boleh bertanya Tuhan? Boleh. Baik, soleh orang itu soleh. Sholat lima betul, tak ada sesat, tak ada. Lurus dia. Cuma itu dia salahnya selit itu. Dia bawa tikus, dia bawa pisau. Tiap sholat Jumat. Asal mula dia cerita betul. Nah, kan? Jadi dia tanya. Kau ini kenapa macam itu ya? Dia cuma kau bawa tikus, kau bawa pisau. Senyum. Itu hukumnya sunnah. Kata orang ini jangan. Itu hukumnya sunnah. Kenapa kau cakap tiap sholat Jumat kau bawa tikus, kau bawa pisau tu kau ucap sunnah? Karena saya baca kitabnya betul sunnah. Mana kau di kitab itu? Dia ada di baca kitab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia lihat kita itu kan bilfar, maksudnya ada satu hadis sama takut saja. Kira-kira pergilah kau sholat Jumat itu bilfar. Ada tak? Ini pasal ini cerita ini bilfar. Wasakina. Kau pergi dengan rapi, dengan tenang. Artinya nih, kau pergi dengan rapi, dengan tenang. Kau pergi dan masuk. Kalau sholat Jumat apa sih? Maksud hadis ini, tenanglah, sakinah. Masalahnya, dia lihat kitab tadi sebelah sini mana raya. Ketika di mana raya? Tahu raya? Apa tahu raya? Banyak tuh buku yang suka makan buku. Nah, tangan bukunya ini dimakan ayam. Gila. Nah, yang ini pun hilang pula dimakan ayam. Nah, si Bakri ini yakin pula kasih tunjuk sama lonceng. Nah, ini hadisnya. Dilihatnya di sini nih dimakan ayam, hilang tambah buto. Ngerti kan? Di sini pun hilang pula tambah butonya. Jadi ini artinya dengan tikus dan apa? Pisau. Maka kalau mereka bingung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau ini salah baca. Ini minta ada tambah buto. Ini pun ada tambah buto. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Akibat bohong. Sudah 4 minggu tuh ada kebawa tikus.
Itu cerita semua. Wa'lam anna rizqa muqaddar wa maqsumun faminal ibad man yusita lahu. Yang saya ucap tadi, rezeki itu sudah dibagi-bagi. Faminal ibad man yusita, man busiko. Kalau man basato lain, man busiko. Dari timbangan wazan fu'ila. Panjang lagi penjelasan. Nanti insya Allah kalau ada sempat waktu, ada kita panggil dulu yang bisa mengajarinya, mengajari ilmu nahu dan sorong. Jangan mau belajar ilmu nahu dan sorong, kita belajar kita menjadi cuma berapa orang. Kalau belajar ilmu nahu sorong, lepas sekali kita belajar hilang sudah ilmu. Tahu? Kamu lagi datang lagi kita saya 7 hari belajar nahu, belajar wazan. Lepas 1 hari, tak bisa susul lagi pening kepala. Yang mana ya belajar ini? Apa suasi mujarab belajar yang mana? Bukan bagi satu yang mana bukan belajar. Hilang sudah. Nanti kalau belajar mesti terus. Senin belajar, Senin belajar, Jumat libur. Jumat belajar, Senin libur. Mana bisa itu kalau belajar nahu? Wa'lam anna rizqa muqaddar. Ketahui oleh engkau bahwa rezeki itu sudah ditentukan. Wa maqsumun sudah dibagi. Wa minal ibad man usita lahu, dan itu min takdirnya. Beberapa di antara beberapa hamba man usita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Wa usi'a diluaskan pula. Wa minhum man tuyiqa, dan beberapa di antara mereka ini disempit. Kalau ujungnya tuyiqa, fu'ila, usita, itu masuk di. Ngerti kan? Jadi apa maknanya? Sempit kok, doyya akan siapa? Doyya kok, sempit. Doyya kok, disempitkan. Baik nanti. Waktu sama aja. Kata hikmatun minallah, itu yang tahu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta ilmun minal muqaddam, ini bila mana engkau wahai murid daripada orang yang disempitkan rezekinya, fa'alaika, satu dia sudah bisabri, sabar kau, wa ridha kau, wa qanaah, merasa cukup dengan apa ya? Bima qasama laka rabbuk, dengan apa yang telah dibagikan Tuhan kepada engkau. Wa in kunta minal muwassaq, begitupun juga bila engkau ini tadi termasuk daripada orang yang muwassaq. Lain tadi. Kalau muasah ni lain, muasik lain. Tahu? Tahu? Tak tahu? Inna lillahi. Muasah, muasik lain tak? Muasah isim maf'ul. Muasah yang dikenai, diluaskan. Kalau dia dari kita salah baca, jadi muasik. Itu yang meluaskan. Kalau muasah hamba, muwasik di segala disebut meluaskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beda tapi salah sedikit ke bawah ke atas, fathah di atas kan kasroh ke bawah. Kita bilang tulisannya muwasak, kita baca muwasik lain. Ya, muwasik musik. Muwasik. Kalau kau tadi dengan muqaddar istifhamul. Kalau kau tadi yang disempitkan, terputus kau punya rezeki, Alaika bisa, alaika bisa jatuh, maka wajib atasnya, wajib atas engkau untuk bersabar. Wa ridho dan ridho, ada sesuatu? Tak ada. Wa ridho dan kau ridho. Wa qanaah, dan kau dengan sifat qanaah, lima qasama, dengan apa yang telah dibagikan Allah SWT kepada engkau. In kunta minal muwassah, bila mana kau ini tadi diluaskan rezeki oleh Allah SWT, ya, fa'asib kifayatuka. Apa maksudnya? Maka pakailah, kau rasakanlah secukupnya. Wa qurhajataka mimma biyadika, dan kau ambil hajat engkau daripada apa yang cukup di dalam engkau. Waslif mabakia,
fi wujuhil khairi wa subulil birri. Oh, tak boleh macam ini. Selanjutnya yang mana tersisa tadi, kau pakai untuk kebaikan. Ya. Jadi kita lihat, kalau yang ideal, konsep-konsep kita berbicara konsep hidup yang ideal, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang semestinya resep kita pakai ini cuma dua aja. Kalau ini tak banyak sebenarnya. Kau susah, sabar. Kau dapat nikmat, kau syukur. Kau susah, sabar. Kau ini dapat duit, dapat rezeki, kau syukur. Sabar, bersyukur. Itulah yang dipakai sampai mati. Kenapa sebab? Percaya, mau orang itu paling kaya sedunia, paling susah sedunia, orang paling kaya sedunia sekalipun, tak mungkin dia tidak merasakan susah. Tidak mungkin. Orang yang paling mulia sekalipun baginda Nabi Muhammad SAW pun merasakan susah. Apa nak kita protes lagi sama Allah SWT? Aku dikenal Tuhan SAW. Kau ini Nabi ke bukan? Kau ini Nabi ke? Kau ini wali kan bukan? Iyalah sedikit-sedikit. Kau ini wali ke? Kenapa kau ngomong susah-susah? Nabi pun susah, wali pun susah. Kau nak ngapain apa lagi? Tak usah lah ini. Kalau kafe mana yang susah? Dan awak pun mati loh di laut merah. Dia nih yang paling kaya, yang paling alim, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, dari yang paling tinggi derajatnya, yang paling disayang Allah, sampai yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa? Hidup ini bersilih, apa namanya? Bersilih berganti. Sekali senang, sekali susah. Sekali senang, sekali susah. Mau orang Islam ke, kalau kita lihat orang Islam ke, orang kafir ke, tak bisa dia senang terus sampai mati. Tak bisa. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bisa. Tak bisa. Nah, itu mustahil. Kalau mau minta senang terus sampai mati, kalau yang mau minta terus mati. Jadi kita pakai sabar dan bersyukur. Sabar bersyukur. Dapat kita masalah, dapat kita kesulitan, kita sabar, kita terima. Kita dapat nikmat dari Allah SWT, kita pun bersyukur. Buktikan saya punya ucapan. Orang kafir kan, orang Islam kan, yang paling bertakwa ke sampai paling masing sekali. Tidak bisa. Itu ketentuan. Yang membedakan itu cara dia menerima. Beda. Itu yang kalau kejadiannya di dunia sama semuanya dimanapun negeri, dimanapun negeri, dimanapun tempat, siapapun orang, kejadiannya sama. Susah senang. Dan itu. Lalu lagi. Jadi kalau kamu tidak rezeki, ya, kamu tidak dipakai apa yang cukup bagi kamu, pasrah membagian, kau bagikan apa yang tersisa itu. Orang itu kalau tak paham, aku ini cukup dapat duit berapa lah? Sejuta. Mau sejuta mungkin. Aku dalam setahun itu cuma perlu 300.000. Berarti 700.000 itu bagi-bagi dengan tambahan. Ini loh. Ada saja punya duit simpan di duit itu 1 juta ringgit kan. Baca kitab. Kau ambil yang perlu bagi cukup bagi kau, terus kau bagikan apa yang selebih. Jadi dia minta diambil 1 juta, dia pikir dalam 1 tahun dia cuma perlu 300.000, 700.000 ringgit dia bagi-bagi di kabaran. Betul kan? Tak betul, pening orang. Jadi maksud dalam kita mengeluarkan uang yang kau butuh bagi kau, betul kau bagi. Ya? Bukan berarti kau punya sisa harta kau nak bagi-bagi ke sekedar kalau kau sekedar gitu. Makanya ada yang berhak. Nanti tadi ngomong kita menjelekkan istri kita kan. Istri kita udah jelek-jelekan. Apa itu apa? Kita punya ibarat, dia punya ini, apa dia ini menuntut terlalu menuntut kepada dia punya suami. Ini dia terlalu begini, stop dulu. Kalau orang sudah mau menikah, kau mesti jamin kau punya istri. Apa dia punya hukum? Wajib hukum. Hukum itu wajib. Dia
Jadi kalau istri kita ngomel, anggap saja bisikan bidadari. Mau anggap saja bisikan bidadari. Gak usah ambil musik, gak usah ambil apa. Kasih dia duit, senyum saja. Jadi itu punya hak. Istri kita pun punya hak, kita punya anak pun punya hak. Kita bisa ada duit kita nih. Kita mau berikan kepada orang lain dahulu. Woi, sebelah sana ada duit, ambil itu, kecuali ambil lah. Kita mau kasih infak masjid 300.000 kita pegang untuk kita nih. 700.000 kita infak masjid. Lihat dulu. Masih punya anak orang? Nanti kan? Masih punya anak kan? Nah, nanti mestinya orang terima infak masjid nanti kan? Dan orang yang anak itu berhak menuntut. Kalau kita dapat semua juga dia apa hak kita dapat, boleh menuntut. Ya memang. Artinya milik kita punya harta pun Allah ini lakukan dalam syarat pun dalam hal yang adil. Tidak macam-macam. Wa'alam anna ulai kaya al-insan idha arada tumur bidari illa ayya khurja min manihin janlau manun aw yakulun kahil fatahu wa tijaratahu imkana muhtarifat aw muhtajiran. Ketahui rasanya tidak dia harus kembali sholat jika ingin dia masuk ke dalam jalan Allah, dalam tariqah, dalam jalan Allah SWT, keluar dari hartanya jika ia mempunyai harta. Imkana amal aw yakulun, atau dia meninggalkan pekerjaannya dan perdagangannya jika ia adalah orang yang bekerja pegawai kerajaan ataupun ia seorang pedagang. Belakang kalau kita berberita tadi ucap oleh yang mengatakan, lantas kau nak belajar tasawuf suruh sama dunia ini, lantas kau menyedahkan kau hilang dan kau wakafkan semua. Ya, aku punya kedai, aku wakafkan untuk masjid itu. Nah, ini kau punya anak jangan. Enggak bisa gitu. Ada aliran macam itu gitu. Anak benci itu. Ini untuk agama, Agama yang macam mana? Kalau agama ini bukan punya dia aja satu kan. Mana-mana tempatnya mau berdiri pun boleh aja. Bukan satu golongan. Jadi orang mencuci mesti kita begini kita dan membela agama Allah untuk kita dia dua-dua ini. Bangsa itu. Tak ada dalam Islam menyuruh umat itu susah diambil hartanya semua. Tak ada. Balladzina yata'ayyanu 'alaihi taqwallahu fima wafihi wal ijmalu fi kalami bihaitu la yatruka fadidatan wala nafilatan wala yaqfi muharramin wala fudulin la tasur isti'anah bi dzikrillah. Bahkan yang diharuskan adalah agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya secara keseluruhan, wal ijmal ya ditolak di dalam dia menuntut bihaitu sekira-kira mana layak suku dia tidak meninggalkan fardhatan hal yang wajib wala nafilatan maupun yang sunnah wala yaqamu fi muharramin, dan orang itu pun tidak jatuh pula di dalam hal yang haram ya, wala fuduli dia tidak bermanfaat ataupun atas isti'anah yang tidak memberikan maslahat ya di dalam berjalan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada yang mengada-ngada istilahnya, paham tak? Tak ada pula yang berlebihan. Yang mana bila kita melihat sesuatu dia pahaman satu pahaman, bila pahaman kita jadi merusak kesersamaan, merusak individu. Betul, individu bagian. Masing-masing individu ataupun ala ijma' ala jamaah ataupun secara apa? Secara lingkungan persendirian ke atau dia punya keluarga bisa merusak atau dia punya masyarakat merusak, nah sudah kita buang, tak ada guna. Boleh kita. Orang ini kadang lain lagi, kau mesti infak beli kami ini untuk berjuang dia bisa kita, kalau tak kau susah pula masuk surga. Dia punya ayat. Kau mesti bantu kami ini untuk berjihad di jalan Allah. Nanti kalau nak masuk surga tidak kami izinkan. Kau punya apa? Kau punya dasar masuk surga. Bukannya surga punya bapaknya. Bohong. Baik
in alimal muridu ala yastaqima wa la yaslamu illa bitajarrudi anil ma'ruf. Tergantung bila mana si murid ini merasa mengetahui la yastaqimu qalbu, tidak bisa dia punya hati untuk beristiqomah, wa la yaslamu tidak selamat pula dia punya agama. Illa bitajarrud, artinya dia daripada dia ini tak bakal merasa selesa kalau dia merasa lama betul kalau dia masih kurus dia punya niaga. Wan asbab al-talazimul zalika. Baik karena lamu azwajun disebut kelima umat bila mana dia punya istri au auladun atau dia punya anak tajibu nafaqatuhu. Ini kita belajar sedikit masalah tasawuf, dia ulas bila mana si murid ini orang yang bersuruh kita, dia punya istri, dia punya anak yang wajib dia memberikan nafkah ini. Waktu suatu mengkaji makhluk yang tidak dikawasai lalu. Baik ajizan dalika ajizan ya'dul syarah, maka kharaja min al-harakah wasaluna. Kalau dia ini tadi masih ada, dia kan ke kedai, nanti kedai. Dia bekerja atau dia pedagang? Rasa dia ini bertanya, rasa mau berhenti, saya punya niat. Tadi sudah ibadah dia dekat buang di kundasan sana. Jangan boleh ke macam itu. Kita boleh. Kau punya anak kan? Punya istri kan? Haram bisa jadi hukum. Kau bermuslah tuh, kau tinggal dan kau apa? Kau punya istri, kau punya anak, kau tinggal dan kau hukumnya haram. Kenapa sebab? Karena wajib memberikan nafkah kepada anak istri. Wah, kalau dia merasa kalau itu dia lihat macam mana anak istri kau, istriku sudah cukup simpanan dalam tujuh rumah. Anak kau, anakku pun sudah menikah semua, sudah punya kerja, punya kedai masing-masing satu-satu. Nah, sudah bertiga kau sih, apa? Bertiga kau sih, walaupun Arab maupun puas itu. Kalau ada pada. Wa'alaman yang muridu annaka la taqdiru ala lazamati tu'aqam janamati syahwal wa i'rad an dunya illa bi an tastasqira bi nafsika anna mutabaqaya fi dunya ayyamun qalila. Jadi ketahuilah wahai sesungguhnya kau tidak akan bisa menghasilkan taat daripada menjauhi daripada syahwat dan berpaling daripada dunia kecuali bila kau merasa bahwa kau hidup di dunia ini cuma sebentar saja. Apa sebentar itu? Cuma sebentar. Kalau kau merasa kau bakal kekal di dunia ini, sabar. Tak bisa kau macam itu. Kecuali kau merasa bisa nanti besok sekarang dalam apa? Bisa mati kapan saja. Ya. Kau tuh bisa merasa bahwa kau bisa berhenti, atau kau merasa kau bisa merasakan bahwa umur kau di dunia ini cuma sebentar saja. Nah, baru kau bisa menjauhi dunia, bisa bersih nanti kau daripada dunia. Wa annaka amma qalibun tamutu. Nah, dan kau pun bisa merasakan sesungguhnya kau pun bisa mati dalam sembarang waktu, sembarang masa pun bisa kau mati dalam waktu yang dekat. Bahkan si badan kabaina ainai, dan kau merasa nasib daripada masa ajal kau sudah di depan daripada dua mata. Wa tasta'idda lil maut, dan kau bersiap-siap untuk mati. Wa tuqaddimu nuzulahu bika fi kulli waqtin, dan tiba-tiba dan datangnya ajal pun bisa datang kepada kau, bisa tiba-tiba di setiap waktu. Ya kan? Kita tak tahu malam ini ada kayak mati yang begitu. Ada mau turun tangan? Di Indo ada lagu Israel yang saya nyanyikan, sebenarnya lagu Bila Ibrahim datang memanggil, badan terbujur di pembalingan terong. Ya, aku itu kalau kita dengar dia macam mana dan aku lagu selanjutnya itu Bila Israel datang memanggil, badan terbujur di pembalingan. Itu namanya pikir bisa ke baru besok. Tapi itu cuma itu pasang apa bata itu pasang apa?
Jangan tidur, jangan tidur. Waya kawatul amal. Dan kalau jaga betul-betul daripada tulal amal, daripada panjang anak-anak, panjang cita-cita. Aku ini nanti esok umur 60, aku pengen beli kereta yang bagus punya, pengen ada rumah yang bagus macam villa tuh, ya sudah sebelah sana sih kita masih berdasar. Aku pengen begini, nanti aku pengen kalau masing-masing tidur, aku pengen pula beli pesawat. Nah, melacau kan itu. Ujung-ujungnya ya majib di pulau berhala. Akhir-akhirnya jadi apa? Jadi umpan buaya, bukan buaya. Buang masa ya. Ada macam itu. Minum kopi tiap hari karena dia pun tak masa, aku pun berhayal saja. Kenapa kita tak boleh berhayal? Karena kita punya iman, masih yakin bahwa Allah SWT berkuasa, Maha berkuasa, bahwa bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita berfirman Allah kun, jadi kau punya keinginan pun jadi. Jadi kita ini dalam rahasia ikhtiar menuntut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasal menuntut rahmat Allah ini kan jadinya wajib. Kenapa? Sebab karena haram kita daripada berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah.